Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaita Widianti. 5105117107 akan membahas tentang materi pertemuan pekan 2, yaitu kita masuk ke efektor. Apa sih efektor? Efektor itu perangkat pada robot yang memiliki efek atau dampak maupun pengaruh terhadap lingkungannya. Nah, efektor berkisar dari kaki hingga roda sampai lengan hingga jari. Pengontrolan robot ini mengirimkan perintah ke efektor robot untuk menghasilkan efek yang diinginkan pada lingkungannya, yaitu berdasarkan tugas robot tersebut. Actuator itu adalah mekanisme yang memungkinkan efektor untuk melakukan suatu tindakan atau gerakan. Dalam robot, aktuator tersebut memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, motor listrik. Motor listrik ini adalah aktuator robotika yang paling umum, yang terjangkau, dan paling sederhana. Yang kedua, hidrolik. Hidrolik ini aktuator yang didasarkan pada tekanan fluida. Pneumatik itu aktuator yang didasarkan oleh tekanan udara. Bahan fotoreaktif itu adalah beberapa bahan melakukan pekerjaan fisik sebagai respon terhadap jumlah cahaya di sekitarnya. Yang kemudian bahan kimia reaktif. Bahan ini bereaksi terhadap bahan kimia tertentu. Kemudian bahan yang reaktif secara termal. Bahan ini bereaksi terhadap perubahan suhu. Dan yang terakhir, bahan piezoelektrik. Dalam beberapa desain pintar yang menggunakan aktuasi pasif ini memanfaatkan energi potensial dan dalam mekanisme efektor tersebut, dan interaksinya tersebut menggunakan lingkungan pada konsumsi daya. Contoh lainnya seperti gambar di samping ini, desain robotika yang terinspirasi untuk efektor pasif yang awalnya dikembangkan oleh Tad McGeer. McGeer ini aktor paling umum yang terdapat di robotika, yang digunakan untuk menggerakkan roda karena menyediakan gerakan rotasi sehingga memungkinkan roda untuk berputar. Dan tentu saja efektor yang sangat populer di robotika ini digunakan pada motor tersebut. DC ini lebih sederhana dan mudah digunakan, juga mudah ditemukan. Motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mereka menggunakan magnet, loop kawat, dan arus untuk menghasilkan medan magnet yang interaksinya memutar poros motor tersebut. Ada gigi yang berbeda digunakan untuk mengubah gaya dan keluar torsi dari motor yang kita bahas sebelumnya. Gaya yang dihasilkan di tepi roda gigi itu rasio torsi terhadap jari-jari roda gigi. Keluaran, maka roda gigi keluaran harus berputar 2 kali lipat juga untuk setiap putaran roda gigi. Masukkan agar dapat mengimbangi, karena kedua secara fisiknya tersebut dihubungkan melalui gigi dari gear tersebut. Nah, terdapat aturan umumnya lagi. Jika gear tersebut keluarannya lebih besar dari masukannya, kecepatannya akan menurun. Ini digabungkan oleh kulit dari gear tersebut. Nah, gear persneling ini membutuhkan desain khusus agar dapat menyatukan dengan benar, karena kelonggaran apapun di antara gear yang saling bertautan itu disebut serangan balik, membuat mekanisme roda gigi bergerak bolak-balik di antara gigi secara sembarangan. Gear dalam seri bahwa roda gigi ini dapat diatur dalam satu seri atau disatukan untuk melipat gandakan efeknya. Metode pengurangan penggadaan ini adalah suatu mekanisme yang mendasari untuk membuat motor DC yang berguna, di mana mereka dapat dirancang untuk berbagai kecepatan dan dengan torsi, dan tergantung tugas robot tersebut. Motor servo, motor ini dapat memutar porosnya ke suatu posisi tertentu, itu disebut motor servo, atau bisa disingkat dan dipanggil dengan servo saja, karena mereka dapat bergerak ke posisi tertentu.
motor servo ini tentang mendapatkan poros dari posisi yang kita inginkan. Misalnya, sepanjang 180 derajat dari titik referensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, memungkinkan untuk 360 derajat pada poros motor servo tersebut biasanya dibatasi hanya setengah dari itu. Ini dibuat dari motor DC, arusnya bolak-balik, dengan alasan satu, beberapa pengurangan gigi, yaitu alasannya sudah yang tadi dijelaskan di atas. Nah, yang kedua, sebuah sensor posisi untuk poros dari motor tersebut, yaitu untuk melacak seberapa banyak sih putaran motor tersebut berputar dan ke arah mana saja motor tersebut berputar selama 180 derajat tersebut. Nah, yang ketiga, sirkuit elektronik yang mengontrol motor tersebut, yaitu untuk memberitahu seberapa banyak harus belok ke arah mana. Diagram kebebasan ini terdapat 3 di antaranya yang disebutkan yaitu Dove translasi, karena memungkinkan tubuh menerjemahkan arti bergerak berputar, yaitu berotasi. Yang mana dari gambar tersebut biasanya diberi label X untuk yang atas, Y, dan Z. Itu menurut konversi. Jadi 3 lainnya itu disebut Dove rotasi, yang mana juga berputar, tetapi mereka menyebutnya dengan roll, pitch, dan yaw. Helikopter itu memiliki 6 dove yang bergerak untuk di dalam 3 dimensi tersebut. Jika kita membuatnya bergerak hanya dalam 2 dimensi saja, artinya dia hanya berada di lapangan dan dove-nya akan lebih sedikit. Dan di situ juga terdapat mobil yang hanya bergerak di tanah, berarti artinya itu menggunakan 2D, 2 dimensi. Sebuah mobil hanya memiliki 3 dove, hanya 2 di antaranya yang dapat terkontrol. Dalam robotika tersebut, mobil dapat mencapai tempat manapun di dalam pesawat mengikuti lintasan yang terus-menerus. Artinya tidak harus terbang. 3 kemungkinan, yaitu CDOF sama dengan TDOF. Yang mana bila jumlah dove yang dapat dikontrol sama dengan jumlah dove pada sebuah robot atau aktuatornya, yang rasionya adalah 1. Yang kedua, CDOF lebih kecil dari TDOF, yaitu ketika jumlah dove yang dapat dikontrol lebih kecil dari jumlah total dove, maka rasionya akan kurang dari 1. Nah, yang terakhir, kemungkinan yang terakhir yaitu CDOF lebih besar dari TDOF, yaitu ketika jumlah dove yang akan dikontrol lebih besar dari total dove-nya, rasionya akan lebih dari 1. Mana mekanisme holomonik tersebut adalah untuk helikopter yang memiliki 6 dove dan dapat mengendalikan ke-6 dove tersebut. Nah, juga mekanisme non-holomonis itu tentu saja untuk mobil, yang kita sudah lihat rasio yang dapat dikontrol, tetapi total dove di dalam mobil hanya 2/3 saja, artinya kurang dari 1. Dari 7 lengan robot dove, ada 7, yang mirip dengan manusia, dan kerangka luar dapat digunakan untuk mengoperasikan secara teleoparte. Nah, di situ juga terdapat exoskeleton yang disebut dengan lengan utama dari si robot tersebut, dan juga ada lengan robot yang disebut lengan budak, karena lengan luar dapat digunakan untuk mengoperasikan yang terakhir. Locomotion itu untuk menggerakkan si robot tersebut. Nah, manipulasinya itu untuk memindahkan objek lain. Commotion ini terdapat penggerak. Penggerak itu yang memacu pada cara tubuh jika dalam kasus robot itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Latin locus untuk tempat dan gerak Inggris untuk gerakannya. Nah, faktor yang dapat digunakan untuk menggerakkan robot. Yang pertama, itu untuk kaki, yaitu untuk berjalan, merangkak, memanjat, melompat, dan lainnya. Yang kedua, roda, yaitu untuk menggelinding. Nah, yang lengan untuk berayun, merangkak,
memanjat atau memindahkan barang atau objek dari satu tempat ke tempat yang lain, sayap untuk terbang. Alasannya satu, jumlah derajat kebebasan atau DOF, dimanapun terdapat stability atau stabilitasnya yang lebih sulit untuk tetap stabil pada kaki atau roda. Lucy menyukai simetri lateral. Nah, artinya kita mengembangkan tubuh yang menjadi dua atau lebih sisi dan atau bagian yang cocok menggunakan set dengan gen yang cocok. Robot beroda yang dibuat agar stabil secara statis meskipun roda yang tidak menyimpang terlalu jauh dari desain dasarnya yang sebelumnya dibuat. Maka secara khususnya kebanyakan robot seluler sederhana tersebut memiliki 2 atau 4 roda. Di dalam kedua kasus tersebut tidak ekonomis. Secara analogisnya, kemampuan untuk mengendalikan roda secara independen disebut kemudi diferensial, yang artinya mereka tidak dapat mengontrol semua derajat kebebasan dari DOF yang tersedia. Yang kedua, terdapat secara khusus, yang mana sebagian besar dari robot seluler sederhana memiliki 2 atau 4 roda, dan dalam kedua kasus tersebut non-holomonis untuk 2 roda, maka terdapat 3 pemanfaatan yang meliputi. Yang pertama, jika kedua roda digerakkan dengan cepat dan sama, artinya robot bergerak dalam garis lurus saja. Yang kedua, jika roda kiri bergerak lebih cepat dari yang lain, maka hal ini roda juga akan berputar ke kanan. Nah, pada poin stabilitas atau stability, sebagian besar robot itu harus stabil, yang artinya tidak boleh goyang, tidak boleh bersandar, ataupun mudah jatuh untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk stabilitas dinamis, tubuh secara aktif harus menyeimbangkan dan bergerak agar tetap stabil di dalam pergerakan di tanah manapun. Itu menyeimbangkan robot kaki dari satu tempat ke tempat yang lain itu yang secara formal disebut masalah pendulum terbalik, karena sama dengan mencoba menyeimbangkan pada seseorang blok pemrograman steering. Ini digunakan untuk membuat robot agar bisa bergerak maju, mundur, belok ataupun berhenti serta melompat. Ini menyesuaikan kemudi untuk membuat robot yang kita buat agar lurus atau mengemudi di busur, kemudian belokan tajam atau putaran yang berputar. Wing and steering itu adalah blok tindakan hijau dari lingkungan pemrograman visual V3 yang digunakan untuk mengontrol motor penggerak kiri dan kanan pada saat bersamaan. Nah, input dari blok kemudi bergerak ini mengontrol detail bagaimana motor akan tetap beroperasi. Pergerakan robot kita dapat memperhatikan yang pertama, membawa robot ke lokasi tertentu, dan yang kedua, membuat robot mengikuti jalur yang sudah kita buat atau lintasan yang sudah kita batasi sebelumnya. Nah, dengan mengikuti jalur atau lintasan yang diberikan secara pasti, lebih sulit karena sebuah sub area besar robotika berurusan dengan memungkinkan robot untuk mengikuti lintasan yang sudah dibuat. Dari perencanaan lintasan yang akan digunakan tersebut dalam robot yang bergerak, itu terdapat dan masuk ke dalam 2 dimensi, dan lengan robot dalam 3 dimensi. Robotik adalah efektor yang berupa jenis gripper, tangan, lengan, atau bagian tubuh yang digunakan untuk mempengaruhi atau memindahkan suatu objek di lingkungan. Nah, manipulasi kemudian mengacu pada setiap gerakan yang digerakkan oleh tujuan dari semua jenis manipulator tersebut. Manipulator biasanya terdiri dari satu atau lebih tautan yang dihubungkan oleh sambungan dan efek. Nah, tautan manipulator ini adalah komponen individual dari manipulator yang dikontrol
secara independen. Faktor ini adalah bagian dari manipulator yang mempengaruhi dunia yang biasanya merupakan bagian akhir manipulator yang ekstrim dan bagian yang digunakan untuk pekerjaannya langsung. Berbeda dengan penggerak di mana tubuh robot bergerak sendiri untuk mencapai posisi tertentu dan orientasi tertentu. Teleoperation itu berkaitan dengan remote control, tetapi kedua istilah tersebut yang pastinya jarang digunakan di dalam robotika. Pertama, kompleksitas manipulator itu semakin banyak derajat kebebasan yang ada pada manipulator yang dikendalikan berarti semakin sulit dikendalikan. Nah, yang kedua itu batas antarmuka yang biasa kita paham dan kita ketahui yaitu joystick, yaitu antarmuka paling umum antara teleoperation dengan lengan yang dikontrol. Dan yang terakhir adalah keterbatasan penginderaan yang mana sulit untuk mengontrol lengan tanpa melihat secara langsung. Operation ini telah digunakan dan sukses, yaitu beberapa domain yang sangat kompleks, seperti digunakan untuk operasi dengan bantuan robot yang telah diterapkan pada operasi pinggul, operasi jantung, bahkan operasi otak. Exoskeleton, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya di luar, yang bisa diubah ke secara harfiah berarti kerangka luar. Nah, dalam sistem biologis tersebut ia bertindak struktur luar yang keras, seperti contohnya cangkang serangga. Dalam robotika, exoskeleton adalah struktur yang dapat dipakai dan dikendalikan manusia, yaitu memberikan kekuatan tambahan atau dalam teleoperation ini memungkinkan untuk merasakan gerakan atau kekuatan yang dihasilkan manusia, yaitu untuk mengendalikan otot yang ada. Gerakan biasanya tidak ada hubungannya langsung dan tidak ada penjelasan yang jelas antara apa yang harus dilakukan efektor di ruang fisik dan apa yang dilakukan aktuator untuk memindahkan efektor tersebut agar pekerjaan tersebut selesai. Nah, terdapat korespondensi antara gerakan aktuator dan gerakan efektor yang dihasilkan. Nah, itu disebut dengan kinematika. Apa sih kinematika? Kinematika itu juga terdiri dari aturan tentang struktur manipulator yang menggambarkan apa yang melekat pada robot-robot tersebut. Ini sendi yang paling umum itu ada yang berputar dan prismatik. Nah, berputar itu yaitu memberi gerakan yang rotasi terhadap sumbu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian prismatik adalah seperti piston yang memberikan gerakan linear saja atau itu saja. Begitu juga manipulator robot dapat memiliki satu atau lebih di setiap jenis sambungannya. Anthropomorphic yang berarti bentuknya mirip seperti manusia, yang dari bahasa Yunani yaitu anthropo. Itu artinya manusia dan morph untuk bentuk. Jadi manipulator ini adalah robot yang sangat menantang untuk dibuat. Nah, manusia menggunakan tangan serbaguna mereka juga untuk memanipulasikan alat. Itu seperti pisau, garpu, obeng, dan lain-lain. Manipulator robot, kita harus mengetahui kinematiknya, yaitu apa aja yang melekat di dalam robot tersebut, berapa banyak sambungan yang ada berapa banyak DOF di setiap sambungannya, dan semua properti yang dapat dinyatakan secara formal tersebut memungkinkan kita untuk menggunakan perhitungan matematika untuk memecahkan masalah dari manipulasi yang sudah ada. Nah, untuk memindahkan efek akhir dari manipulator tersebut ke titik yang kita inginkan, kita juga perlu menghitung sudut untuk sambungan seluruh manipulatornya. Nah, konversi itu dari posisi kartesian yaitu ada X, Y, dan Z dan titik akhirnya misalnya pada ujung jarinya atau sudut-sudutnya dan sudut seluruh manipulator yang disebut kinematika terbalik. Jadi yang terakhir manipulasi ini memang sangat menarik karena robot siap memasuki lingkungan hidup manusia untuk membantu banyak orang dalam berbagai tugas dan aktivitas.
Begitu penjelasan untuk materi pekan 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahmanita Widianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.